Halo ayah bunda dan para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting dan seringkali jadi tantangan, yaitu menanamkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita, khususnya di tingkat sekolah dasar. Tema kita kali ini adalah value-based learning. Jadi pastikan tonton sampai habis ya, karena ini akan mengubah cara pandang kita tentang pendidikan anak. Seringkali kita berpikir bahwa tugas utama sekolah adalah membuat anak pintar secara akademik, dapat nilai bagus di matematika, jago di pelajaran sains, atau lancar berbahasa Inggris. Tentu saja, itu semua penting. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah itu sudah cukup? Apakah anak yang hanya pintar secara akademis akan siap menghadapi tantangan hidup di masa depan? Jawabannya, belum tentu. Pendidikan itu jauh lebih luas dari sekadar angka di rapor. Pendidikan yang seutuhnya adalah yang mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional serta spiritual. Inilah inti dari pembentukan karakter. Masa-masa SD adalah periode emas untuk membentuk karakter anak. Di usia inilah mereka seperti spons yang menyerap apa saja yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Apa yang ditanamkan pada usia ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk kepribadian mereka di masa depan. Jika fondasinya kuat, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berempati, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, jika kita abai pada masa emas ini, akan lebih sulit untuk memperbaikinya di kemudian hari. Jadi, jangan sampai kita melewatkan kesempatan berharga ini untuk membentuk mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga mulia hatinya. Lalu, bagaimana cara terbaik menanamkan nilai-nilai moral ini? Apakah dengan ceramah panjang lebar? Tentu tidak. Anak-anak, terutama di usia SD, belajar paling efektif melalui kebiasaan dan teladan. Mereka belajar dari apa yang mereka lakukan setiap hari, bukan hanya dari apa yang kita katakan. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab tidak bisa diajarkan hanya lewat teori di buku pelajaran. Nilai-nilai ini harus dihidupkan, dipraktikkan, dan menjadi bagian dari rutinitas harian mereka. Disinilah konsep value-based learning atau pembelajaran berbasis nilai berperan. Kita mengintegrasikan nilai-nilai luhur ke dalam setiap aktivitas anak, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang natural. Mari kita bedah lebih dalam nilai-nilai utama apa saja yang perlu kita tanamkan. Pertama, kejujuran. Ajarkan anak untuk selalu berkata benar, mengakui kesalahan, dan tidak mengambil apa yang bukan haknya. Kedua, disiplin. Ini bukan tentang hukuman, tapi tentang konsistensi. Bangun tidur tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah, menaruh barang pada tempatnya. Ketiga, tanggung jawab. Mulai dari hal kecil seperti merapikan mainan sendiri, hingga bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Keempat, sopan santun. Mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf adalah dasar dari interaksi sosial yang baik. Kelima, kepedulian. Ajak anak untuk peka terhadap perasaan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan keenam, kerjasama. Belajar berbagi, bekerja dalam tim, dan menghargai kontribusi teman. Nilai-nilai ini adalah pilar yang akan menopang mereka sepanjang hidup. Nah, bagaimana penerapannya di sekolah? Sebenarnya sangat sederhana dan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, membiasakan anak mengantre dengan tertib saat cuci tangan atau mengambil makanan di kantin. Ini mengajarkan mereka tentang kesabaran dan menghargai hak orang lain. Lalu, memulai dan mengakhiri hari dengan memberi salam kepada guru dan berdoa bersama. Ini menanamkan rasa hormat dan spiritualitas. Mengerjakan tugas, piket kelas, dan menjaga kebersihan. Lingkungan sekolah mengajarkan mereka tanggung jawab
dan kepedulian. Guru juga bisa secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pembelajaran di kelas. Misalnya saat kerja kelompok, anak belajar tentang kerjasama dan saling menghormati pendapat teman yang berbeda. Penerapan di rumah juga tidak kalah pentingnya. Justru, rumah adalah sekolah pertama dan utama bagi anak. Orang tua bisa melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga sederhana yang sesuai usianya, seperti membantu menyiapkan meja makan atau menyiram tanaman. Ini bukan untuk membebani, tapi untuk mengajarkan tanggung jawab dan rasa memiliki. Biasakan untuk berkomunikasi secara terbuka. Ciptakan suasana di mana anak merasa aman untuk berkata jujur, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan. Beri contoh langsung bagaimana bersikap sopan kepada anggota keluarga lain, tetangga, atau asisten rumah tangga. Tetapkan aturan rumah yang jelas dan konsisten. Misalnya tentang jam bermain gadget atau jam tidur. Konsistensi dari orang tua adalah kunci agar aturan ini ditaati dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa meresap. Dalam proses ini, peran guru sangatlah sentral. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga seorang teladan atau role model. Perilaku, tutur kata, dan sikap guru setiap hari adalah pelajaran paling berharga bagi siswa. Guru yang menunjukkan kesabaran, memberikan apresiasi, dan memperlakukan semua siswa dengan adil, sedang menanamkan nilai-nilai tersebut secara langsung. Guru perlu peka untuk membimbing perilaku siswa, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif ketika mereka melakukan hal baik, dan mengarahkan dengan bijak ketika mereka berbuat salah. Selain itu, guru juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang menghargai perbedaan, di mana setiap anak merasa diterima dan dihargai apa adanya. Sekolah sebagai sebuah institusi juga memegang peranan krusial. Sekolah harus secara sadar menciptakan budaya sekolah yang positif. Ini bisa diwujudkan melalui program-program pembiasaan harian seperti senyum, sapa, salam, atau program penguatan karakter yang terstruktur, misalnya mengadakan kegiatan bakti sosial untuk menumbuhkan empati, atau Jumat bersih untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang terpenting adalah sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung, di mana anak-anak tidak takut untuk mencoba, berbuat salah, dan belajar dari kesalahannya. Kolaborasi antara semua guru, kepala sekolah, dan staf sekolah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan karakter yang solid, dan tentu saja peran orang tua adalah fondasi dari semuanya. Ayah dan bunda, kita adalah cermin utama bagi anak-anak kita. Cara kita berbicara, cara kita menyelesaikan masalah, cara kita memperlakukan orang lain, semuanya direkam dan ditiru oleh mereka. Jadilah contoh yang baik setiap saat. Luangkan waktu berkualitas untuk mendampingi anak, bukan hanya saat belajar, tapi juga saat bermain. Dengarkan cerita mereka, pahami perasaan mereka, bangun komunikasi yang kuat, dan yang paling penting, jalin kerjasama yang solid dengan pihak sekolah. Hadiri pertemuan orang tua, berkomunikasi secara proaktif dengan guru tentang perkembangan anak, dan dukung program-program sekolah yang bertujuan untuk membentuk karakter. Ingat, pendidikan karakter adalah kerja tim antara rumah dan sekolah. Ketika semua pihak guru, sekolah, dan orang tua berkolaborasi dengan baik dalam menanamkan nilai-nilai ini, dampak positifnya akan luar biasa. Kita akan melihat perubahan nyata pada perilaku siswa. Mereka menjadi lebih sopan, lebih bertanggung jawab, dan lebih peduli. Kasus perundungan atau bullying akan berkurang karena tingkat empati mereka meningkat. Suasana di sekolah dan di rumah pun menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. Pada akhirnya, tujuan terbesar kita tercapai, melahirkan generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan siap menjadi agen perubahan positif di masyarakat. Sebagai kesimpulan, mari kita ingat kembali bahwa menanamkan nilai moral adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Anak-anak kita
dan bangsa ini. Ini bukan proyek sesaat, melainkan sebuah proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, dan penuh kesabaran. Diperlukan sinergi dan kolaborasi yang erat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk tidak hanya mencetak generasi yang pintar, tetapi juga generasi yang baik hati dan berkarakter. Karena dari situlah masa depan yang lebih baik akan terbangun. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua dalam mendidik anak-anak tercinta. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi orang tua dan pendidik yang mendapatkan manfaatnya. Dan pastinya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia parenting dan pendidikan. Sampai jumpa di video berikutnya.